Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Rahma Aulia dengan NIM A1211267. Nah, di sini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan gerontik. Adapun jurnal yang akan saya review yaitu Asuhan Keperawatan Lanjut Usia dengan Demensia. Nah, jurnal ini merupakan jurnal dari keperawatan Cikini, volume 3 nomor 2, halaman 75-83. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2022 dan penulisnya yaitu Anggi Anggreni Azari, Suharyanto, Ernawati, Erni Junior Tati, dan Dwi Sulia Setiawati. Jadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana asuhan keperawatan gerontik pada lansia dengan demensia di Pusat Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma Pontianak. Kemudian kita ke pendahuluan, di mana lansia merupakan tahap akhir perkembangan pada daur kehidupan manusia mencapai usia di atas 60 tahun. Nah, peningkatan jumlah lansia dapat menyebabkan masalah dalam proses penurunan fungsi berbagai organ, seperti jumlah sel, aktivitas, kemampuan mencium, berkurangnya sensitivitas, dan nafsu makan, sehingga mengalami perubahan struktural, fisiologis, fungsi otak, berpikir, dan mudah lupa. Hal ini menimbulkan perubahan fisik dan mental yang kerap disebut demensia. Nah, menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2018, di Kalimantan Barat sebanyak 49,181 jiwa lansia dengan rentang umur 60-75 tahun berada di Kota Pontianak dengan ketergantungan ringan 18,49% dan ketergantungan berat 1,41%, serta data penderita demensia pada lansia di Pusat Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma Pontianak tahun 2021 berjumlah 9 orang. Nah, dilihat dari fenomena tingginya angka demensia pada lansia, khususnya yang berumur di atas 60 tahun, diperlukannya asuhan keperawatan yang profesional untuk dilakukan pengkajian yang lebih komprehensif melalui pendekatan proses asuhan keperawatan gerontik dalam mengatasi masalah demensia pada lansia dengan adanya peran keluarga maupun orang terdekat untuk merawat lansia yang mengalami demensia. Nah, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus yang mana penjelasan dan analisis secara mendalam mengenai individu, kelompok, atau kejadian. Desain penelitian ditetapkan berdasarkan tujuan dan hipotesis penelitian. Metode atau desain penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian observasional deskriptif satu variabel. Pengambilan kasus dalam penelitian ini akan dilakukan dengan metode jenis purposive sampling yang termasuk dalam metode non-probability sampling atau sample non-random. Dan penelitian ini partisipan diambil 2 pasien serta memenuhi kriteria inklusi. Oh ya, untuk kriteria inklusinya yaitu pasien yang terdiagnosa demensia ringan, penderita demensia berusia di atas 60 tahun, kesadaran kompos mentis, serta berjenis kelamin pria, dan memenuhi kriteria eksklusi yaitu adanya hambatan etis, menolak menjadi responden, adanya suatu keadaan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan penelitian. Sehingga penelitian sudah mencapai saturasi dengan kriteria hasil 2 pasien yang telah disesuaikan dengan kriteria inklusi. Baik, kita lanjut pada hasil dan pembahasan, di mana pada penelitian ini diuraikan hasil dan pembahasan penelitian tentang asuhan keperawatan pada lansia dengan demensia di Pusat Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma Pontianak. Hasil pengkajian pemeriksaan fisik sebagai berikut. Nah, ini ada tabel pemeriksaan fisik pada Tuan F dan juga tabel pemeriksaan fisik pada Tuan M. Nah, berdasarkan tabel 1 dan 2, peneliti menggunakan metode wawancara dan observasi secara langsung terhadap kemampuan dan perilaku Tuan F dan Tuan M.
Pengkajian pada Tuan F dan Tuan M yang peneliti dapatkan saat di lapangan sesuai dengan yang dikemukakan bahwa permasalahan yang terjadi pada lansia yaitu perubahan fisik, perubahan mental, perubahan psikososial, perubahan spiritual yang mengakibatkan adanya dampak kemunduran dalam kemampuan berbahasa, belajar kalkulus, serta dalam mengambil keputusan pada kedua lansia tersebut. Kemudian pada tabel 3 yaitu diagnosa keperawatan. Nah, dari diagnosa yang didapatkan pada kasus Tuan F didapatkan 3 diagnosa keperawatan dan sesuai dengan teori yang tercantum. Sedangkan pada Tuan M didapatkan 3 diagnosa keperawatan, di mana 2 diagnosa sesuai dengan teori yang tercantum pada tinjauan pustaka dan 1 diagnosa tambahan tidak tercantum pada tinjauan pustaka, yaitu nyeri akut. Hal ini disebabkan karena faktor usia yang menyebabkan terjadinya degeneratif fungsi muskuloskeletal sehingga nyeri sendi yang dikeluhkan Tuan M yang terjadi di punggung dan menjalar ke pinggang menyebabkan nyeri akut. Masuk pada intervensi keperawatan, di mana intervensi yang dilakukan kepada Tuan F dan Tuan M telah sesuai dengan rencana asuhan keperawatan menurut PPNI 2018 Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Yang pertama, intervensi pada Tuan F. Nah, diagnosa pertama gangguan memori pada Tuan F dilakukan intervensi latihan memori. Diagnosa kedua, gangguan komunikasi verbal pada Tuan F dilakukan intervensi promosi komunikasi defisit bicara. Pada diagnosa ketiga, defisit perawatan diri pada Tuan F dilakukan intervensi dukungan perawatan diri. Nah, untuk intervensi pada Tuan M, yang pertama, diagnosa pertama gangguan persepsi sensori penglihatan pada Tuan M dilakukan intervensi minimalisasi rangsangan. Diagnosa kedua, risiko ketidakberdayaan pada Tuan M dilakukan intervensi promosi harapan. Dan diagnosa ketiga, nyeri akut pada Tuan M dilakukan intervensi manajemen nyeri. Nah, pada bagian implementasi keperawatan, di mana implementasi yang dilakukan oleh peneliti pada pasien Tuan F dan Tuan M itu akan sesuai dengan intervensi keperawatan tadi. Jadi, kita masuk pada bagian evaluasi keperawatan. Nah, evaluasi pada Tuan F, yakni diagnosa pertama gangguan memori itu belum teratasi. Karena itu, intervensi latihan memori dilanjutkan. Nah, diagnosa kedua, gangguan komunikasi verbal juga belum teratasi. Jadi, intervensi promosi komunikasi juga dilanjutkan. Nah, untuk diagnosa ketiga, defisit perawatan diri sama belum teratasi dan intervensi perawatan diri dilanjutkan. Nah, untuk evaluasi pada Tuan M, di mana diagnosa pertama gangguan persepsi sensori belum teratasi. Jadi intervensi minimalisasi rangsangan dilanjutkan. Diagnosa kedua, risiko ketidakberdayaan tidak menjadi aktual dan intervensi promosi harapan ikut dilanjutkan. Nah, diagnosa ketiga, nyeri akut belum teratasi, juga intervensi manajemen nyeri itu dilanjutkan. Nah, untuk evaluasi keberhasilan teori terhadap perawatan, di mana berdasarkan hasil penelitian, tingkat keberhasilan teori yang diterapkan pada pasien demensia sebesar 13% dengan nilai signifikansi 0,013 di bawah 0,05. Ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien lansia dengan demensia. Lanjut, kita masuk pada kesimpulan. Nah, pengkajian keperawatan didapati tanda dan gejala yang sama dengan konsep teori, di mana pada pasien lansia dengan demensia ditemukan adanya perubahan fisik, perubahan mental, perubahan psikososial, perubahan spiritual yang mengakibatkan adanya dampak kemunduran dalam kemampuan berbahasa, belajar, kalkulus, serta dalam mengambil keputusan pada kedua lansia. Sehingga pengkajian harus difokuskan pada observasi status mental dan isi pembicaraan pasien, seperti penampilan yang kurang rapi, respon komunikasi yang lambat, afek murung, dan interaksi selama wawancara.
di bagian diagnosa keperawatan, di mana terdapat kesenjangan dari diagnosa yang didapatkan pada kasus Tuan F, di mana didapatkan 3 diagnosa keperawatan dan sesuai dengan teori yang tercantum pada tinjauan pustaka. Sedangkan pada Tuan M didapatkan 3 diagnosa keperawatan, di mana 2 diagnosa sesuai dengan teori yang tercantum pada tinjauan pustaka dan 1 diagnosa tambahan yang tidak tercantum pada tinjauan pustaka, yakni nyeri akut. Intervensi keperawatan pada Tuan F antara lain latihan memori, promosi komunikasi, defisit bicara, dan dukungan perawatan diri. Sedangkan intervensi keperawatan Tuan M yakni meminimalisir rangsangan, promosi harapan, dan manajemen nyeri. Hasil evaluasi dari asuhan keperawatan lansia dengan demensia Tuan F dan Tuan M mampu melakukan intervensi, tujuan, dan kriteria hasil yang direncanakan dengan pasien demensia. Untuk implikasi keperawatan sendiri, di mana bagi pendidikan keperawatan itu sebagai bahan ajar keperawatan dan praktik klinik keperawatan gerontik. Sedangkan implikasi untuk layanan klinis Pantiwerda sebagai standar asuhan keperawatan perawat memberikan layanan lansia dengan demensia. Baik, itulah hasil review jurnal asuhan keperawatan lansia dengan demensia. Saya Rahma Aulia mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.